Natal berkat di balik penderitaan. Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat yang ke-18 dipersilakan untuk dibacakan Ibu Elsie. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, setiap akhir tahun kita pasti akan merayakan yang namanya ibadah Natal. Tapi kalau kita mau sadari, dari tahun ke tahun kemeriahan Natal itu semakin bertambah, tetapi makna daripada Natal itu mulai mengalami satu penurunan. Kita harus sadar bahwa setiap kali Natal yang dipikirkan pertama kali itu pasti baju baru, ya, baju yang akan dikenakan pada saat menghadiri ibadah Natal. Apakah itu seragam, ya, seragamnya kaum ibu, kaum bapak, seperti baju saya ini seragamnya kaum bapak, saudara, ini baru, ya, puji Tuhan, masih bau toko, ya. Itu selalu baru, dan itu menjadi satu hal yang dari tahun ke tahun selalu dipakai, dari tahun ke tahun selalu dikenakan, ya, baju baru dan segala sesuatu yang baru pada saat merayakan Natal. Kalau kita mau coba mundur ke belakang 2000 tahun yang lalu, ketika pertama kali Natal itu diterima atau Natal itu diselenggarakan di dalam arti Natal yang sesungguhnya oleh Maria dan Yusuf dan para undangan seperti para gembala dan 2 tahun kemudian para Majus, maka kita bisa mendapati bahwa mereka mengadakan Natal itu sebenarnya dengan penuh penderitaan, dengan penuh keprihatinan, meskipun mereka juga melakukannya dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25 tadi, kita mendapati satu hal yang luar biasa. Bagaimana di sana dikatakan bahwa Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus, ya. Kita mau coba meletakkan pikiran Alkitab kita sebentar dan kita mencoba memakai pikiran manusiawi. Saudara bisa bayangkan ketika saudara sedang bertunangan, lalu tanpa saudara tahu tunangan saudara itu hamil, entah dari siapa benihnya. Dan itu ketika saudara tahu akan hal itu, jelas itu akan membuat saudara begitu marah, membuat saudara begitu jengkel, dan saya yakin saudara pasti akan menceraikan tunangan saudara diam-diam atau secara langsung. Dan ini dialami juga oleh Yusuf. Dikatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, sehingga Yusuf berikhtiar untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah sikap yang lazim. Ini adalah sebuah sikap, kalau boleh saya bilang, sesuatu hal yang pasti akan dilakukan oleh seorang laki-laki yang gentleman, ya, laki-laki yang bertanggung jawab. Dia yang mempunyai tunangan, tetapi dia yang maaf tidak menghamili, dan sekarang tunangannya sedang hamil,
maka itu akan menjadi sebuah aib yang luar biasa. Nah, kita melihat di sini bahwa bagi Yusuf dan bagi masyarakat pada waktu itu, sebenarnya saat ini juga mengadakan tunangan, tetapi itu belum menikah. Artinya kalau masa tunangan itu sampai perempuannya hamil, itu menjadi satu hal yang sangat memalukan sekali. Mengingat kalau pada waktu itu jumlah manusia itu belum begitu banyak seperti saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagi Maria, ketika malaikat Jibril datang kepadanya dan dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ketika malaikat mengatakan, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Lalu kemudian malaikat Jibril bilang, hal itu bisa terjadi oleh karena Roh Kudus yang akan mendiami rahim daripada Maria. Saudara, dari perbincangan ini kita mendapati sesuatu hal antara yang masuk akal dan tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal, seorang gadis ya virgin seperti Maria ini, dia bisa mengandung, dia bisa hamil. Lalu kemudian saya juga mempunyai keyakinan yang sama seperti gereja Katolik juga meyakini, ketika Maria melahirkan Yesus, maka Maria pun juga masih dalam keadaan virgin, dalam keadaan gadis. Jadi kalau boleh saya katakan, apa yang terjadi dalam kehidupan Maria itu antara yang rohani dan yang jasmani itu satu hal yang sangat-sangat bertolak belakang. Tidak ada benih yang dari manusia yang ditanam tetapi hamil, lalu kemudian melahirkan tanpa merusak kegadisannya, dan itu dialami oleh Maria. Ya, saudara-saudara, dan dalam hal ini Maria dan Yusuf tidak saling menyalahkan. Yusuf lalu kemudian dia tidak marah, ya. Karena apa? Malaikat Tuhan yang daripada Tuhan sendiri memberitahukan kepada Yusuf apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Maria. Dan mereka akhirnya menikah, tetapi tanpa bersetubuh sampai Maria melahirkan. Ini juga merupakan sebuah pengorbanan bagi keberadaan dari Yusuf. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan melihat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sehingga menjadikan Natal itu membawa berkat dalam kehidupan mereka. Hal yang pertama yang kita harus sadari, Maria ketika mendengar dari malaikat Jibril bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, dan Yusuf yang diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa tunangannya yang Maria itu akan mengandung seorang bayi bukan dari benihnya tetapi dari benih Roh Kudus, Maria dan Yusuf mau menerima. Dengan arti kata lain, Maria dan Yusuf mau taat. Nah, ini penting. 1 tahun setelah 9 bulan ya, 9 bulan 10 hari yang dialami oleh Maria ketika mengandung Yesus, firman Tuhan katakan Yusuf sama sekali tidak boleh menyentuh daripada Maria. Dan itu dialami oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pengorbanan bagi ketaatan mereka. Ini adalah sebuah pengorbanan bagi ketaatan mereka ketika mereka menyambut Natal, ya. Jadi mereka tidak lagi bertindak untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka berketetapan untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Nah, ini adalah satu hal yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai seseorang percaya yang dalam kehidupannya mau menerima Natal, mau menerima kuasa daripada Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia harus pertama, dia harus taat.
taat itu adalah tidak untuk sendiri dan iya untuk Tuhan. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang percaya, meletakkan ketaatan itu sebagai hal yang pertama dan terutama dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan adalah merupakan ciri daripada orang percaya. Ya, dalam segala hal, dalam kehidupan apapun juga, saudara jangan mengeluarkan berdalih dengan dalil-dalil yang menurut saudara. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalil-dalil yang kita lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau dalam hidup ini saudara masih melakukan segala sesuatunya itu dengan dalil saudara sendiri, artinya saudara dalam kehidupan yang dalam keadaan yang belum taat. Jujur kalau mau saya katakan, ketika seseorang mengeluarkan satu dalil atas apa yang dia lakukan, sebenarnya dia sedang melindungi dosa yang sedang dia kerjakan. Ya, dia sedang melindungi apa yang dia kerjakan dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini harus betul-betul kita tanggalkan, kita tinggalkan, dan kita mau taat kepada Tuhan. Saya harap di tengah-tengah dunia yang kontemporer seperti hari-hari ini, sebagai orang percaya, junjung ketaatan kepada Tuhan, pegang ketaatan akan Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan, saudara diberkati karena saudara taat, saudara tidak diberkati karena saudara tidak taat. Bagaimana ketika bangsa Israel di dalam kehidupannya, dia hidup di dalam ketaatan seperti pada zaman hakim-hakim, maka Tuhan akan menjaga, melindungi mereka. Tetapi ketika mereka tidak taat dan pemimpin mereka juga tidak taat, maka Tuhan akan mengirim musuh untuk kehidupan mereka. Nah, ini kita tidak mau alami. Ya, jika saudara mau terus mengalami berkat kasih kemurahannya Tuhan, hiduplah dalam ketaatannya Tuhan. Jujur kalau mau boleh saya katakan, ketika kita taat, memang dalam hati kecil ketika kita taat, kita bergumul begitu luar biasa ketika kita melihat orang-orang di luar sana yang tidak taat hidupnya dalam firman Tuhan. Mereka begitu enak, mereka begitu enjoy. Tapi dalam hidup kita sebagai orang percaya, pegang ketaatan baik-baik. Kalau saudara pegang ketaatan, yang menyertai saudara dan memberkati saudara itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang ada bersama-sama dengan saudara, maka saudara akan melihat, meskipun saat ini ketika saudara tidak dalam ketaatan dan saudara ada dalam sebuah pergumulan, maka ketaatan saudara itu akan memberikan kemenangan di satu titik balik, di satu kesempatan yang akan datang. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, Yusuf itu menyatakan kasihnya kepada Maria. Ya, setelah malaikat Jibril memberitahu kepada Yusuf bahwa Maria hamil, Yusuf tidak menceraikan, tetapi Yusuf menyatakan kasihnya kepada Maria. Di dalam Natal kita boleh melihat adanya sebuah kasih yang disertai dengan pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan itu belum dikatakan kasih. Baru dikatakan kasih ketika ada sebuah pengorbanan. Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus mengasihi dunia, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka Dia Bapa yang di surga itu menyerahkan anaknya yang tunggal, menyerahkan Yesus sebagai ganti dari setiap dosa yang kita lakukan. Akibatnya Yesus yang terima. Saudara bisa bayangkan, manusia yang lakukan, Yesus yang terima akibatnya. Yang namanya akibat itu tidak enak, ya. Yang namanya sebab, yang karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran secara tubuh itu enak. Tetapi kita harus ingat bahwa itu adalah satu hal yang tidak mesti kita lakukan. Karena di balik pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, ada satu masa, ada satu titik di mana kita pasti akan menuainya. Ya. Jadi yang kedua, kasih itu harus ada di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf karena dia mengasihi Maria, dia menerima segala kelebihan dan kekurangan dari Maria. Dalam satu film yang pernah saya lihat beberapa waktu yang lalu, itu kalau tidak salah judulnya Joseph and Maria, ya. Bagaimana di sana digambarkan Maria itu rambutnya itu ikal ya, agak keriting gitu. Dan saya coba perhatikan wanita-wanita di Israel. Jadi orang-orang di Israel itu ada orang-orang pendatang, tetapi ada orang-orang yang asli, yang tidak terkontaminasi di dalam bibit bobot, di dalam kehidupannya dengan orang lain. Saya lihat di sana orang-orang Yahudi yang asli itu orang sana, itu rambutnya memang agak keriting kecil-kecil gitu ya, ikal panjang begitu. Tetapi yang dari Eropa yang kembali ke Israel, mereka rambutnya itu lebih modis, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini ketika Yusuf mengetahui segala apa yang ada pada Maria dan malaikat sudah mengatakan itu dikandung oleh Roh Kudus, Yusuf menerima Maria dan mengasihi Maria. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa bayangkan bagaimana kalau boleh saya katakan sudah status suami istri, sudah berumah tangga 9 bulan lebih 10 hari, Yusuf hanya melihat, Yusuf hanya mengasihi, Yusuf hanya mengawasi keberadaan Maria, tanpa sama sekali, tanpa menyentuh, tanpa sama sekali melakukan tindakan-tindakan maaf yang berhubungan dengan kegiatan seksualitas. Itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Dan ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Jadi di dalam Natal, kasih itu adalah pengorbanan. Kemudian yang ketiga, Yusuf selalu menjaga di dalam kehidupannya untuk memelihara pimpinan daripada Tuhan. Ya, bagaimana ketika mereka ada di Bethlehem, lalu kemudian diketahui setelah 2 tahun. Jadi ketika orang Majus datang menemui Yesus, itu antara berita yang diterima oleh orang Majus itu waktunya sama, antara berita yang diterima para gembala, yang diterima oleh Majus itu waktunya sama. Tetapi karena orang Majus menerima beritanya itu dari Iran, ya. Di sana di Iran itu ada satu kelompok agama sampai ada sekarang ini, namanya itu agama Zoroaster, ya. Jadi diperkirakan orang Majus ini adalah imam-imam Zoroaster. Jadi mereka adalah imam-imam yang biasa mempelajari perbintangan, mempelajari matahari, dan ketika para imam Zoroaster itu melihat ada bintang yang besar, itu mereka dalam hatinya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mereka boleh datang mendekat dan melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan bintang itu. Dan kalau saya ingat, kalau tidak salah rudal sekatnya Irak itu dari Irak sampai ke Israel itu entah di pinggiran atau entah sampai di Tel Aviv, itu jaraknya sekitar 700 sampai 800 kilo. Taruhlah antara Irak dengan Iran itu 100 kilo. Jadi kalau itu Imam Zoroaster berjalan dari Iran sampai ke Bethlehem, itu kurang lebih jaraknya sekitar 900 kilo. Dan pada waktu itu mereka tidak menggunakan kendaraan. Belum ada kendaraan, yang ada adalah unta. Jadi kalau boleh saya katakan setiap hari itu mereka mungkin entah berjalan berapa lama lalu berhenti, lalu kemudian tanya lagi, Pak, sampean tahu bintang yang besar itu di mana? Orang tidak ada yang tahu, karena yang tahu hanya yang diperkenan oleh Tuhan. Dan orang Majus itu terus berjalan sampai lebih kurang 2 tahun. Dan kita tahu dalam firman Tuhan dituliskan bahwa kita tahu bahwa orang Majus sampai kepada Yesus itu 2 tahun. Karena pada saat itu Herodes memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang berumur lebih kurang 2 tahun supaya mereka dibunuh di Bethlehem. Ya.
Jadi ketika mendengar akan hal itu, setelah ada pertemuan dengan orang-orang Majus dan Yusuf, Maria dan Yesus, lalu kemudian Yusuf pindah ke Mesir. Lalu dia beberapa tahun kemudian dia baru kembali lagi ke Nazaret. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan orang Majus ketika dari Iran itu bukan perjalanan yang mudah. Mereka harus membawa pengawal, mereka harus membawa bekal. Dan itu tidak mudah karena di setiap jalan itu banyak perampok-perampok. Artinya mereka harus menyingkirkan perampok-perampok itu untuk sampai ke Bethlehem dengan selamat. Dan bagaimana di sana dikisahkan, mereka tanya kepada Herodes, Herodes tanya kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, dan mereka katakan benar bahwa di kitab kami telah dinyatakan bahwa di Bethlehem akan lahir seorang raja. Dan itu yang membuat Herodes begitu panas, karena Herodes takut tahtanya akan diambil oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan yang ada dalam kehidupan para imam-imam ini memimpin mereka sampai ke Yerusalem. Dan kita hari ini sudah mempunyai yang namanya firman Allah. Firman Allah sebagai tuntunan hidup, di mana yang maunya Allah, kehendaknya Allah itu ada di sana. Ketika saudara mau menjumpai Allah, maka saudara bisa menjumpainya melalui Alkitab. Dengan mengikuti Alkitab, membaca Alkitab dan hidup di dalamnya, maka saudara akan berjumpa dengan Allah di sana. Ya, biarlah setiap kehidupan kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Nya, supaya pada satu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Kiranya boleh firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan